Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingat dengan saya nanti pada hari kiamat? Apakah engkau ingat dengan saya di padang mahsyar? Ya Rasulullah, apakah engkau ingat dengan saya nanti ketika sedang di atas titian, di atas sirat?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aisyah, dengar baik-baik. Tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun manusia di padang mahsyar pada hari kiamat yang ingat dengan orang lain. Tidak ada. Dalam 3 keadaan seseorang hanya tahu dirinya saja. Dia tidak peduli dengan siapapun, dia tidak mau ingat dengan siapapun. Kalaupun ketemu dengan orang yang ia cintai dulu di dunia, dia tidak ingin menyapanya, dia tidak ingin berbicara dengannya. Hai Aisyah, ketahuilah 3 keadaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sedang dihisab oleh Allah, ketika seseorang sedang ada di mahkamah Allah, maka ia tidak peduli dengan siapapun saja lagi yang ada di bumi. Dia tidak peduli dengan keluarganya, sekalipun orang tuanya, ayahnya, anak kandungnya, kekasih yang paling ia cintai. Yang ia ingat hanya dirinya, apakah dia akan selamat? Yang dia ingat hanya dirinya, apakah dia akan bebas dan lolos? Dia tidak akan ingat orang lain. Itu yang pertama, hai Aisyah. Yang kedua, ketika amalan seseorang akan ditimbang, saat itu jantungnya berdegup-degup, saat itu nafasnya tidak tenang, saat itu jiwanya galau, hatinya penuh dalam ketakutan dan kebimbangan. Bagaimana timbangan saya? Bagaimana timbangan saya? Saat itu seseorang tidak akan peduli dengan orang lain. Aisyah, termasuk saya tidak akan ingat kecuali hanya diri saya. Hai Aisyah, yang ketiga, dan ini puncaknya, ketika seseorang ada di atas titian, ketika seseorang ada di atas sirat, maka saat itu engkau tidak akan pernah ada dalam fikiran. Siapapun manusia tidak akan ingat dengan orang lain kecuali hanya dirinya saja. Ibadah Allah, bahkan Rasulullah berpesan kepada Fatimah, putri kecintaannya, "Fatimah, jangan pernah mengandalkan ayahmu, nak. Engkau tidak akan masuk surga karena posisimu sebagai anakku. Engkau tidak akan selamat dari neraka karena aku ini ayahmu, hai Fatimah. Jangan pernah berpikir engkau anakku lalu engkau dapat jaminan di akhirat. Tidak, nak. Seseorang nanti akan menjadi penjaga untuk dirinya sendiri, pelindung buat dirinya sendiri. Amalnya, ibarat Allah yang kami muliakan. Maka dengan ini, apakah pantas anak seorang kiai berbangga-bangga karena ayahnya kiai? Apakah pantas anak orang yang ahli dan sangat taat beribadah bangga-bangga dengan ayahnya sementara dia gimana? Sedangkan Rasulullah, kekasih Allah saja, menyampaikan ini pesan pada putri kandungnya yang tercinta, Fatimah, andalkan dirimu sendiri. Para habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah juga ingat oleh kalian, walaupun posisi kalian yang mulia sebagai keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan, karena kata Rasulullah kepada putri kandungnya saja, apalagi yang habib-habib yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah lebih jelas pasti, ini Fatimah, kau andalkan dirimu sendiri. Jangan pernah mengharapkan saya ayahmu, jangan pernah mengandalkan saya bapakmu. Masya Allah. Jadi jangan pernah ada yang merasa sangat terhormat karena keturunan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, inna awliyaiyal muttaqun. Yang saya anggap sebagai keluarga saya, yang saya anggap sebagai orang-orang yang saya cintai dari ahli keturunan saya adalah yang bertakwa, yang soleh, yang bertakwa. Ibarat Allah tentang padang mahsyar. Saya tadi bertanya kepada panitia, kok langsung loncatnya ke sirat? Bukankah agendanya panjang?
sejak dari kebangkitan, siapa paling pertama bangkit, siapa yang sebelumnya, kemudian bagaimana keadaan-keadaan orang-orang ketika bangkit, bagaimana kondisi dan bentuk para jin-jin dan setan, lalu bagaimana kaum wanita dan laki-laki, bagaimana dan seterusnya. Apa kata panitia? Ustadz, karena yang paling seru tuh kayaknya meniti titian sirat. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu yang paling seru? Emang udah pernah ke sana? Kan nggak pernah, saya pun juga belum. Paling hanya mengandalkan membaca, dengarkan ulama menjelaskan. Belum ada satupun orang yang pernah pergi ke sana lalu balik ke bumi cerita-cerita ke kita belum. Oleh karena itu, pembahasan ini harusnya runut dan urut. Mestinya dari sejak kita sakaratul maut sampai pengalaman-pengalaman nanti yang akan dialami oleh setiap kita di alam barzakh. Bagaimana itu sebenarnya alam kubur, alam barzakh? Belum pernah ke sana toh? Belum? Pasti akan ke sana. Tapi bagaimana pemandangannya? Apa yang nanti akan disaksikan? Di bawah kita atau di atas? Kalau di bawah jelas disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir sampai hari kiamat. Kalau di atas sambil nunggu kiamat, terompet sangkakala ditiup, berarti tempatnya di salah satu taman di antara taman-taman surga. Nah, apa-apa kejadian di sana, bersama siapa kita di situ nanti? Kan ada pembicaraan tersendiri di situ. Ada babnya tersendiri, kok dilewatin? Ibarat Allah yang kami muliakan, baru kita bicara kehancuran alam semesta, baru kita bicara penciptaan lagi bumi yang baru, langit yang baru, seperti apa padang mahsyar, dan seterusnya sampai kepada timbangan amal. Lihat bagaimana seseorang akan mencari ayahnya nanti. Ketika dia sudah ditimbang, ternyata amalannya kurang satu. Amalannya kurang satu. Allah berfirman, cari tambahan yang satu lagi, maka amalanmu ini saya anggap kamu lebih berat kepada amal soleh. Kamu akan ada peluang untuk selamat. Cari satu lagi. Coba bagaimana seorang anak mencari ayahnya kemana-mana, dia berharap ayahnya bisa membagi satu saja amal solehnya. Susah, lama perjalanan, lama mencari, wong banyak manusia itu luar biasa. Sejauh mata memandang, terus mencari, ketemu sama ayahnya, memohon-mohon dengan sangat, ya bagilah satu saja amalan ayah, satu aja. Mungkin pernah ayah suatu kali sedekah, yang itu bagilah ke saya. Apa kata ayah? Diam loh, gua nggak kenal sama lo. Please deh ayah, tolong ananda. Sambil menangis, sang ayah mengatakan, bisa jadi saya juga kekurangan amal, lalu kemana saya mau cari? Maaf, hari ini saya tidak akan bisa bantu siapapun termasuk ente. Allah, benar kata Rasulullah, orang-orang pada hari itu nanti akan super egois. Lalu dia cari ibunya, ketemu setelah perjalanan yang melelahkan dan panjang, nggak ada air minum, nggak ada payung, panas matahari memanggangnya, dan dia terus mencari, ketemu sama ibunya. Dia berharap ibunya juga akan mau menolongnya, satu saja amalan, ibunya juga keberatan, dan seterusnya, baru titian. Taib ibarat Allah, karena ini malam udah ditetapkan judulnya begitu, mungkin semangat yang datang juga karena titian. Sedikit akan saya berikan bocorannya, tapi dengan satu catatan, semua yang saya sampaikan adalah bersumber dari riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang sahih ke atas. Adapun hadis hasan ke bawah, kita menghindarkan penyebutan dan menyampaikannya, sebab ini masalah gaib, ini masalah akidah. Masalah akidah dalilnya cuma dari sahih ke atas. Apa sahih ke atas? Sahih ya mutawatir, antara dua itu saja. Kalau Al-Quran jangan lagi dipertanyakan. Ibarat Allah yang kami muliakan, tahukah antum di dalam sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabat-sahabat dalam sebuah hidangan dan jamuan. Tiba-tiba saja terdengar bunyi yang membuat merinding seluruh bulu roma seluruh para sahabat. Jedum. Para sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara sekalian, kalian tahu
Barusan itu suara apa? Merinding semua yang mendengarkan. Bukan hanya sebatas kemari Pak, kemari perginya. Ketakutan, semacam ada hawa magic, hawa gaib yang sangat menyeramkan. Kalian tahu itu apa? Tidak ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Itu tadi suara apa barusan? Nabi mengatakan 70.000 tahun yang lalu. Sab'ina kharifan, afwan, 70 tahun yang lalu, sebuah batu besar dilemparkan dari pinggir jurang neraka jahanam, baru sekarang nyampe ke dasarnya. 70 tahun yang lalu dilemparkan batu yang besar. Kira-kira Anda dapat membayangkan berapa kecepatan laju batu yang besar itu ke bawah? Bandingkan kalau kita yang dilemparkan, mana yang lebih dulu cepat nyampenya? Batu yang besar atau kita? Pasti batu. Lah batu yang begitu besar dilemparkan dari pinggir jurang neraka jahanam, baru nyampe ke dasarnya 70 tahun. Sab'ina kharifun. Kebayang nggak dalamnya? Kebayang nggak dalamnya ibadallah? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini padang mahsyar ya, ini padang mahsyar dengan segala agenda-agenda padang mahsyar di sini. Lamanya 50.000 tahun. Kemudian di sini ada gerbang. Di balik gerbang ini ada hitam, benar-benar hitam dan gelap. Lah, ini adalah jurang neraka. Ini adalah jurang neraka. Sementara ini gelap gulita. Berjalan menuju kemari kaum muslimin, berjalan menuju kemari dalam kegelapan, memerlukan adanya cahaya. Hanya orang-orang beriman saja yang akan keluar cahaya dari tubuhnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang punya cahaya sebesar bukit, ada yang cahayanya hanya sebesar onta, kata Rasulullah. Ada yang cahayanya hanya sebesar tubuhnya saja. Ada yang cahayanya hanya sepenggal lengannya. Ada yang cahayanya sebesar telunjuk saja, kayak senter kecil itu. Ada yang cahayanya hanya sebesar ujung kuku. Tapi orang munafik tidak ada cahaya sedikit pun. Orang munafik ikut-ikutan lewat gerbang ini. Ini terang benderang padang mahsyar. Ada cahaya matahari yang menerangi. Tapi dari balik sini kegelapan yang maha gelap. Nah kaum muslimin, sementara kemari dan ini adalah daratan menuju ke arah surga. Sementara yang ini adalah daratan padang mahsyar yang luasnya bagai tidak bertepi. Ternyata tepinya adalah ini. Disinilah titian itu. Disinilah titian itu ibarat Allah yang kami muliakan. Jarak antara satu tebing dari satu tepian ke tepian yang lain, Rasul mengatakan, tahukah kamu berapakah mulut daripada sumur neraka ini, sumur neraka jahanam, antara satu bibir ke bibir yang lain? Seandainya seluruh alam semesta ini, langit yang 7, seluruh bintang-bintang, planet-planet dan matahari, seluruh yang ada di alam semesta, seluruh galaksinya, seluruhnya dikumpulkan semua, masukkan ke dalam, masih longgar lagi. Besarnya. Kalau begitu kebayang nggak jauhnya perjalanan itu, Pak? Kebayang tidak? Kalau kebayang, maka Bapak sudah gagal membayangkannya. Kenapa? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Nggak akan mampu dibayangkan, tetapi jaraknya Allahu Akbar. Pak, Ibu, satu galaksi saja, galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Satu galaksi saja, garis diameternya menghabiskan kecepatan perjalanan cahaya khamsina alfa sanatin minal barq.
50.000 tahun lamanya perjalanan cahaya. Padahal cahaya itu 1 detik perjalanannya 300.000 kilometer. 1 detik perjalanan cahaya itu adalah 300.000 kilometer. 1 detik. Garis diameter 1 galaksi adalah 50.000 tahun. Kebayang nggak luasnya satu galaksi? Gagal membayangkan. Dan itu baru 1 galaksi. Di tahun 92, pesawat ulang-alik tanpa awak yang dapat dilemparkan ke ruang angkasa buat mendeteksi ada berapa galaksi di alam semesta ini, dia menjadi hilang. Setelah memberikan informasi, ternyata sudah lebih ketemu di atas 100 miliar galaksi yang sudah ketemu. Lalu pesawat itu sudah tidak mampu lagi memberikan informasi. Dapat dibayangkan sekali lagi luasnya? Tidak. Betapa luasnya. Dan itu kalau dimasukkan dari satu bibir neraka jahanam ke bibir yang lain, dapat masuk seluruhnya. Maka sekali lagi saya tidak mampu bayangkan betapa melelahkan dan jauhnya perjalanan kita ini. Betapa melelahkan dan jauhnya. Ya Allah, kalau sudah ingat ini semua, maka hidup di dunia yang hina dan fana ini benar-benar tidak boleh kita sia-siakan. Benar-benar tidak boleh dijadikan tempat mainan. Setelah kita tahu betapa beratnya kaum muslimin, dan Bapak tahu, apakah Ibu tahu seberapa panas asap daripada api neraka ini? Wedus Gembel yang ada di Yogyakarta dulu, sehingga membuat hangus Mbah Marijan. Masih ingat? Masih ingat? Berapa panasnya itu? Hanya 600 derajat Celcius. Hanya. Sudah cukup membuat masak seekor kerbau. Dilewati seekor kerbau, masak langsung. Orang-orang yang sempat didapatkan oleh Wedus Gembel langsung masak di tempat. Sekedar lewat doang. Bagaimana dengan asapnya api neraka jahanam? Rasul SAW berkata, apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu? Api yang ada di bumi kalian ini senantiasa berlindung kepada Allah agar jangan dipertemukan lagi dengan api yang lebih besar. Maksudnya adalah api neraka. Berlindung dia kepada Allah, api dunia ini. Api yang hari ini kalian pakai di bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumbernya adalah api neraka jahanam yang diambil sedikit dibawa ke bumi, direndam ke laut kalian yang ada di bumi ini, menggelegak laut bumi ini sampai kering. Lalu Allah datangkan lagi air laut sebanyak semula, direndamkan sekali lagi, menggelegak lagi dan kering lagi. Barulah setelah itu api itu kalian pasang dan kalian pakai di bumi hari ini. Api yang ada di bumi direndam 2 kali di air laut kita, kemudian menggelegak, mengering air laut itu saking panasnya, kemudian ditambah lagi air sebanyak semula, direndamkan lagi, menggelegak dan mengering lagi, barulah air itu layak dipakai di bumi. Dan api yang sudah ada di bumi ini sekarang sudah merasa nyaman tinggal di bumi. Dia memohon kepada Allah, lindungi kami ya Allah, jangan pernah engkau biarkan kami kembali kepada yang lebih besar dan lebih berat. Menakutkan, api aja takut, Pak. Sementara asapnya, dan itu yang akan kita lewati nanti, maka para sahabat menjadi ketakutan dan menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, wa in minhum illa wariduha, tidak seorang pun manusia yang Allah ciptakan melainkan harus mendatangi neraka itu. Kepikir oleh para sahabat, berarti harus masuk dulu dong. Maka Nabi mengatakan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya setiap kalian, termasuk saya, harus melewati titian sirat ini. Yang pernah masak nasi, menggelegak nasinya, kan uap asapnya itu kan ada itu keluar. Coba bentangkan tali, jalan-jalankan tangan kita sebentar situ. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak ada kerjaan. Yang pasti panas, minta ampun, bisa melepuh itu, ya kan? Baru kena asapnya api, kena asapnya beras yang sedang menggelegak. Nasi beras yang sedang menggelegak ini kita kena asapnya aja sejenak. Kita sudah cari apa yang bisa untuk dipolesin supaya sejuk lagi, dingin lagi. Bagaimana dengan asapnya api neraka jahanam?
Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jilatan-jilatan api neraka jahanam seperti kepala-kepala ular raksasa yang menyambar-nyambar ke atas seperti ingin mengambil orang, dan memang ada yang dapat tap dibawa ke bawah. Ada yang kesambar tap dibawa ke bawah. Selama kita dalam perjalanan ini, mungkin kita selamat di sini belum tentu. Selamat di sini, mungkin di sini udah dekat, ada yang udah dekat. Rasulullah udah nunggu di sini sambil berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Udah dekat Pak, tergelincir jatuh. Allah, apakah Bapak pikir semua orang sudah ada jaminan kalau udah nyampe di sini, udah ketemu, udah dekat dengan Rasulullah, sementara tubuh kita saat itu sudah hampir nyaris hangus? Tidak ada Pak. Sementara di sini akan menyambar-nyambar semacam kailan, menyambar, menyambar-nyambar. Rasulullah menceritakan bagaimana yang diceritakan malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang pemandangan di atas titian ini. Dari atas ada yang menyambar-nyambar, dari bawah panasnya api membuat kita menjadi kehilangan keseimbangan, dan juga ada semacam jangkauan, jangkar-jangkar dari bawah dilemparkan ke atas, menarik siapa bisa yang ditarik, jatuh ke bawah. Ibarat Allah yang kami muliakan, waktu Isya masuk, kita laksanakan salat Isya terlebih dahulu. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, tadi telah kita terangkan sedikit tentang saat orang-orang beriman dan orang-orang munafik melewati gerbang setelah proses padang mahsyar selesai, proses yang sangat menegangkan, sangat melelahkan, sangat menakutkan telah selesai. Orang beriman dan orang-orang munafik memasuki gerbang itu. Khusus orang-orang beriman akan mengeluarkan cahaya tubuhnya. Ada yang bercahaya sebesar gunung, ada yang bercahaya sebesar bukit, dan seterusnya, seperti yang kami terangkan. Cahaya tersebut tergantung kepada sebanyak mana ketika orang beriman ini dulu di dunia mengamalkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang munafik sama sekali tidak bercahaya. Sementara perjalanan dari gerbang ini menuju ke titian teramat sangat jauh, gelap gulita. Orang-orang beriman karena ada cahaya, mereka bisa melaju, mereka bisa berlari dengan cepat karena sudah tidak sabar untuk menyongsong janji yang telah disiapkan untuknya, surga. Orang-orang munafik yang tidak punya cahaya ketinggalan di belakang, mereka berteriak-teriak. Apa kata orang-orang munafik? Qalu zuruna naqtabis min nurikum. Oi kawan, wahai saudara, tunggulah kami. Sebentar kami numpang dengan cahaya kalian. Naqtabis min nurikum, kami ingin ngambil manfaat dari cahaya kalian. Izinkan kami bisa bersama dengan kalian. Orang-orang beriman yang tahu persis itu adalah orang-orang munafik. Dulu ketika hidup di dunia, orang-orang munafik ini kerjanya ngejek terus orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dulu di dunia melecehkan, menghina orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dulu di dunia kata-katanya melukai hati orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dulu di dunia mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang pamornya dan namanya harum di mana-mana, mentang-mentang orang yang berstatus sosial kan tinggi. Orang-orang beriman dulu di dunia tidak dianggapnya. Dan memang orang-orang munafik dulu ketika di dunia sering melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, anti dan alergi dengan pengajian, suka memata-matai kaum muslimin, suka mengadu domba antara orang-orang beriman, dan suka menjelek-jelekkan kaum muslimin sehingga umat Islam dan Islam semakin tersudutkan. Orang-orang macam ini, apa kata orang beriman? Irji'u wara'akum.
sorry, kami sudah tidak sabar menyongsong janji yang telah Allah janjikan pada kami. Kalian akan memberatkan kami, akan mempersulit kami, akan memperlambat langkah kami. Kalau kalian perlu cahaya, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke dunia. Faltamisu nura, di dunia harusnya kalian kumpulkan cahaya itu. Tapi orang munafik anti dengan Al-Quran, jijik dengan ayat-ayat Al-Quran, sangat jijik dan alergi dengan sunnah Rasulullah, padahal itulah cahaya. Al-Qur'anu nur, Al-Quran adalah cahaya. Ayatun min ayatil Quran nur, ayat, satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya. Makin banyak dia mengamalkan ayat, makin banyak dia punya cahaya. Sunnah Rasulullah, wal ilmu nur, ilmu yang diajarkan Rasulullah adalah cahaya. Jika kalian ingin bertuh cahaya hari ini, baliklah ke dunia, dan itu mustahil. Di dunia kalian hendaknya mengumpulkan cahaya, itu mustahil. Lihat saja orang munafik gayanya sekarang. Kita pakai sunnah yang ini saja dikatakan goblok. Ada yang pakai peci, ada yang pakai baju koko, ada yang anaknya dimasukkan ke pesantren dikatakan fundamentalis, teroris. Ada yang akhirnya menjadi hijrah dari selama ini masih beriba, sekarang tidak lagi riba, dianggap kaum ekstremis dan sebagainya. Yang mengatakan itu orang Islam. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran, mereka tidak terima ada hadis Nabi, padahal dia orang Islam. Nah, orang-orang macam ini memang tidak punya cahaya. Ketika orang beriman sampai di sini, mereka jauh ketinggalan di belakang. Mereka terseok-seok berjalan meraba-raba dalam kegelapan yang pekat. Sesaat orang beriman sampai di sini, maka masing-masing orang beriman mulai meniti titian yang ujungnya betul-betul tidak nampak. Masing-masing orang beriman melihat jalannya berbeda-beda dengan yang lain. Ada yang luas, yang tadi cahayanya besar, maka jalannya luas lempeng. Dan dia pun diberi kecepatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ada orang yang kecepatannya seperti kilat. Ada yang kecepatannya seperti angin. Ada yang kecepatannya seperti menunggangi kuda tercepat. Ada yang kecepatannya seperti orang berlari cepat. Ada yang kecepatannya hanya sebatas berjalan. Dan ada yang merangkak. Ada yang bergelantungan menuju ke seberang sana. Masing-masing orang akan melihat seperti apa titiannya sendiri-sendiri. Tergantung seperti apa dia hidup di dunia ini. Masing-masing orang akan melihat seperti ini jalannya menuju ke sana. Perjalanan yang sangat jauh. Di bawahnya ada api yang sangat panas. Ini gelap gulita kaum muslimin. Gelap gulita pekat segelap-gelapnya. Mana nampak nanti ada yang menyambar-nyambar. Seperti kail raksasa yang menyambar-nyambar. Kita lewat, maka ada yang kena punggungnya dan dibawanya ke neraka. Ada yang kena betisnya, pahanya dibawanya ke neraka. Dari atas menyambar-nyambar, nggak nampak, gelap. Sementara dari bawah ada jilatan-jilatan leher api neraka seperti ular naga yang mencambar-nyambar, mendapatkan dari bawah, dari atas. Ya Rab, yang jalannya lambat alangkah tersiksanya karena amalnya minim, karena dosanya banyak. Maka berguguranlah mereka, berjatuhan. Rasul mengatakan, dalam setiap 1000 orang yang menyeberang, 999 masuk ke dalam neraka. Dalam setiap 1000 orang yang menyeberang, 999 masuk ke dalam neraka. Satu yang sampai ke sana. Satu yang sampai ke sana. Yang satu ini pun kaum muslimin, belum tentu sampai di sini dia sudah dijamin selamat. Dia akan menjadi bangkrut di sini. Ada lagi urusan lain yang sedang menunggunya. Tentang orang-orang yang dulu dizaliminya di dunia. Ternyata ketika nyampe seberang, di mana nanti surganya mereka. Ada yang paling bawah surganya dan seterusnya. Urusan di sini masih panjang. Kita kembali di sini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mendengarkan ini pantas Rasulullah mengatakan kepada Bunda Aisyah, maaf sayang,
Maaf wahai istriku Aisyah, pada saat itu orang tidak akan peduli dengan orang lain. Dia hanya akan tahu dirinya saja. Dia hanya akan peduli dengan dirinya saja. Panas Pak, di bawah itu panas. Asap yang terus membumbung ke langit. Dan kita menyeberang, berjalan. Amalan kitalah pelindung kita. Maka apakah hari ini pelindung itu sudah diperbanyak? Apakah hari ini yang membuat kita bisa melaju cepat sudah diperbanyak? Wahai hamba-hamba Allah, atau jangan-jangan gravitasi neraka jahanam yang kita perbanyak dengan banyak maksiat hari ini, sehingga kita tersedot. Ya Rabb, ma'adzanallah. Sementara orang-orang munafik yang tadi tertinggal, mereka enggak melihat ada titian sedikit pun untuk mereka, enggak nampak, lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Mereka enggak nampak, udahlah gelap gulita. Lah pasti sesampainya mereka di sini langsung menggelinding turun, jatuh ke bawah. Seluruh orang munafik berjatuhan ke bawah. Mereka enggak melihat ada titian. Wong gelap kok. Ternyata jurang besar menganga. Karena enggak ada cahaya, mereka akhirnya sampai dan langsung jatuh. Mereka menuju ke sini. Mereka lah yang paling duluan nyampe di dasar neraka jahanam. Sementara orang-orang kafir di padang mahsyar diseret oleh malaikat, diseret, digelandang dengan hina oleh para malaikat neraka menuju ke neraka. Dan perjalanan mereka menuju neraka itu jauh dan lama. Sementara orang munafik udah duluan nyampe di dasar neraka. Makanya innal munafiqin fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dasar neraka yang paling dalam. Pengajian tentang munafik oleh Syekh Ibnul Qayyim benar-benar dibahas tuntas kaum muslimin. Lebih 36 ayat-ayat Al-Quran menyebutkan, maksudnya 36 sifat-sifat orang munafik disebutkan dalam Al-Quran, yang kalau saya kupas di sini bakalan banyak yang tersinggung. Bakalan banyak orang-orang kaya yang merasa sakit hati mendengarkan uraian munafikin. Bakalan banyak orang-orang berkuasa, orang-orang yang punya pangkat jabatan akan tersinggung. Dan benar kata Rasulullah, yang paling banyak menjadi ahli neraka dari umatku nanti adalah para penguasa dan orang-orang kaya. Walaupun dia orang Islam katanya. Kenapa? Kerjaannya semasa hidup mentang-mentang menjadi pemimpin, mentang-mentang kaya raya, ternyata menyakiti Islam dan kaum muslimin. Inilah dia salah satu ciri khas orang-orang munafik. Lisannya, tindak tanduknya merugikan Islam, dan mereka tidak peduli, yang penting namanya haram di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam. Tayyib ibadallah yang kami muliakan. Terus orang munafik berjatuhan, sementara orang kafir belum lagi nyampe, dia udah nyampe duluan di dasar. Padahal lamanya perjalanan menuju ke dasar itu, lamanya sab'ina kharifan. Itu kalau batu yang jatuh. Sab'ina kharifan, 70 tahun lamanya baru nyampe di dasar. Bapak, Ibu, Rasul mengatakan panasnya neraka ini. Seandainya api neraka itu, ini bumi, seandainya api neraka itu dibolongkan sedikit antara dunia dengan api neraka sebesar lubang hidung, satu lubang hidung seekor lembu saja, maka api neraka ini, orang yang tinggal di sebelah sini, di sini api neraka dilobangkan sebesar lubang hidung lembu saja di sini, maka orang yang ada di sini sebelah sininya bumi akan menggelegak benaknya. Akan menggelegak benaknya. Panasnya neraka itu kaum muslimin. Dan api yang terpanas itu warnanya adalah hitam sehitam-hitamnya. Ibadah Allah, penduduk neraka, kata Rasulullah SAW, bila mereka telah masuk ke neraka, mereka akan dirubah oleh Allah, disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang ada di dalam neraka memiliki postur tubuh yang sangat besar. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian gigi geraham orang yang ada di dalam neraka, penduduk neraka, sama besarnya dengan Jabal Uhud. Gigi gerahamnya. Jabal Uhud itu di mana? Di Madinah Al-Munawwarah.
Besarnya sebesar apa? Mungkin 10 kali lipat besar dari kapal Titanic. Kalau ada yang pergi umroh atau pergi haji, mesti mampir ke Madinah. Lihat, itu baru satu gigi geraham orang kafir, Pak. Orang yang masuk neraka, termasuk umat Nabi yang munafik. Ini besarnya satu gigi geraham. Rasulullah SAW mengatakan, jarak satu pundak ke pundak yang lain, kalau dilepaskan, Rasulullah mengatakan, baina mankibayil kafir masirata thalathata ayyam lirraqibil musri'. Hadis sahih Imam Muslim. Jarak satu bahu ke bahu orang ahli neraka nanti adalah dilepaskan penunggang kuda tercepat dengan kuda tercepat selama 3 hari 3 malam. Jaraknya dari sini ke sini. Kalau kuda tanpa stop, itu yang ada baru di Mesir, Pak. Kuda tanpa stop, jalan terus, lari terus dengan kecepatan laju, 24 jam itu bisa menempuh perjalanan lebih 200 km. Kalau 3 hari 3 malam berarti lebih daripada 600 km. Ini jarak satu bahu ke bahu. Orang-orang yang menghuni neraka itu besar-besar. Sementara kata Rasulullah, pinggul orang-orang yang di dalam neraka, tempat duduknya baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dengan Madinah. Bila orang-orang itu menangis di dalam neraka, air mata mereka yang keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya diletakkan satu kapal, maka akan mengalirlah kapal itu. Hadis ini sahih seluruhnya kaum muslimin. Berarti besar-besar manusia yang ada di dalam neraka, sehingga dia pantas merasakan siksaan neraka itu, ibarat Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seberapa tingginya gunung-gunung yang ada di bumi ini kalau dibandingkan dengan orang kafir, orang-orang ahli neraka, hanya seperti kutil yang nempel di kita, seperti kutil. Itu besarnya gunung. Maka ibadah Allah, bayangkan betapa jeleknya wajah orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka. Rasulullah mengatakan wajah mereka botak, rambut-rambut mereka botak-botak, wajah mereka mengkerut-kerut, sementara jeleknya wajah mereka, gigi-gigi mereka dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah SAW. Saya ketika menguraikan tentang neraka jahanam, dahsyatnya neraka jahanam yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi, lebih 6 bulan, Pak, ibu-ibu semua pendengarnya nangis saja kerjaan kami terus. Satu persatu tentang sumur neraka, tentang bukit dan gunung-gunung di neraka, tentang batu-batu neraka, tentang tumbuh-tumbuhan neraka, tentang laut neraka, sungainya neraka, apa isi dalam sungai, tentang semua apa-apa yang ada dalam neraka yang diceritakan Rasulullah. Kami bedah itu kitab, nangis saja kerjaan kami. Tadi istri saya tadi berkata di mobil, udah, apakah sanggup ini disampaikan? Sebegitu berat keadaan neraka. Ingat waktu kita bahas semuanya termenung, diam, nangis, membahas masalah neraka, Pak. Saya sebenarnya paling berat menyampaikan tentang neraka, tak sanggup. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu baru orang akan sadar, hidup di dunia ini ternyata memang tidak boleh disia-siakan. Hidup di dunia ini tidak boleh diabaikan. Di neraka ada tempat khusus orang-orang Islam. Ada tempat khusus namanya wail, yang lain namanya sakar. Yang wail itu tempatnya buat siapa? Yang menelantarkan anak-anak yatim. Wail itu tempatnya siapa? Yang sholatnya sering ditunda-tunda, sholatnya sering dipermainkan. Well, sementara sakar ditempatkan di sana orang-orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang memang ninggalin sholat kerjanya. Masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu menjadi penduduk sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia malas sholat, nggak mau sholat. Yang sholat tapi menunda-nunda, wail tempatnya, wail. Ada nama-nama tempat di dalam neraka itu kaum muslimin, penghuninya khusus buat orang yang suka berzina, melemparkan mani di sana, menyerahkan mani di situ, berserakan maninya di selangkangan-selangkangan para pelacur. Maka ada tempat lagi khusus buat mereka, ada lagi azab khusus buat mereka, orang-orang yang hobi makan riba. Ada lagi tempat yang mengerikan khusus buat mereka.
Ibadallah yang kami muliakan, saat kita bicara neraka, saatnya harusnya kita pulang ke rumah-rumah kita masing-masing. Kita sujud lama-lama kepada Allah, menangis banyak-banyak. Ini yang terjadi kepada para sahabat. Saat Nabi bercerita tentang neraka kepada para sahabat, Nabi menangis, para sahabat menangis, bahkan pingsan-pingsan mereka, Pak, ketika mereka bercerita tentang neraka. Pingsan Rasul, pingsan para sahabat ketika bercerita tentang neraka. Bagaimana dengan kita yang hidup ini penuh dengan kesia-siaan selama ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, kita belum apa-apanya menceritakan tentang sirat, karena ada sebelumnya yang lebih berat daripada itu, yaitu keadaan yang faza'ul akbar. Al-faza'ul akbar, yaumal faza'il akbar. Dia hanya di padang mahsyar. Bahkan orang kafir pun saking putus asanya, orang kafir sudah yakin dia pasti masuk neraka, dia malah memohon, ya Allah cepatkan kami masuk neraka, udah gak sanggup kami di padang mahsyar ini. Saking beratnya padang mahsyar. Jangan pikir padang mahsyar itu enak. Mereka sadar mereka pasti tidak akan masuk surga. Lalu orang kafir nggak tahan lagi di padang mahsyar. Mereka memohon kepada Allah, segerakan kami masuk neraka. Padahal ketika mereka masuk neraka, mereka menjerit-jerit minta dikeluarkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, apakah pembicaraan ini akan berani kita teruskan? Jika kita mau teruskan, kita teruskan di pertemuan-pertemuan kita, tetapi secara berurut dan bertahap. Dan saya berharap, mohon dibawa kitab yang kami rekomendasikan, lalu ikut baca hadisnya. Penjelasannya biar kami yang jelaskan. Hadisnya baca, lihat nomor berapa, halaman berapa, status hadisnya apa, periwayatnya siapa, bagaimana derajat hadisnya. Lihat di situ. Ibarat Allah yang kami muliakan, insyaallah ta'ala akan tumbuh semangat hidup kita untuk berhati-hati. Jangan banyak lagi maksiat, jangan banyak lagi mempermainkan masa. Toh kiamat udah dekat, kiamat sudah dekat. Umur orang Islam hidup di muka bumi ini juga udah nggak lama, kaum muslimin. Udah nggak lama lagi tersisa, sebentar saja lagi. Maka selayaknya kita memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya, menjadi manusia yang paling besar nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah yang kami cintai, yang kami muliakan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian nanti sudah mendekati ujung titian, saya sudah ada di situ menanti kalian. Sambil terus memohon-mohon, hai umatku, sedikit lagi umatku, hati-hati sedikit lagi. Sementara tahu nggak keadaan kita seperti apa di ujung titian itu? Setelah perjalanan yang saya tidak tahu entah berapa lama perjalanan itu, sampai di ujung titian, Nabi berkata, umatku sedikit lagi, hati-hati, sedikit lagi hai umatku. Keadaan kita sudah hangus karena panasnya yang dari bawah. Banyak luka-luka di seluruh tubuh kita, banyaknya yang menyambar-nyambar. Keadaan kita sudah hancur lebur. Tinggal sisa-sisa dari kehidupan yang kita coba bertahan sampai ke ujung. Nabi berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Padahal Nabi bisa saja masuk duluan di surga, senang-senang dan tenang-tenang dalam surga, nunggu-nunggu kita di surga, bisa aja. Tapi Nabi nggak mau. Dia mau tunggu dulu umatnya, dia mau tunggu dulu bersama-sama umatnya. Dia tunggu kita, Pak. Ya ummati, hai umatku, sikit lagi lajulah, sikit lagi teruslah majulah, hati-hati terus. Lalu sambil berdoa, ya Rab, mulai agak tergelincir sedikit, ya Allah, selamatkan itu umatku, ya Allah itu umatku, selamatkan. Hai umatku, hati-hati, mari sini. Masya Allah, udah hampir dekat, jarak-jarak 2-3 meter, jatuh. Ya Allah, ya Rabb. Setelah nyampe ke sebelah, Nabi langsung mempersilahkan meminum air telaga yang akan menghilangkan semua dahaga, yang akan merubah semua bentuk. Disiramkan ke kepala, berubah menjadi cantik kembali, bagus kembali, diminumkan, hilang semua dahaga. Tapi ada orang-orang yang nyampe ke seberang, ternyata ketika mau minum dari air yang disodorkan Rasulullah dan para malaikat, orang ini ditarik oleh malaikat balik menjauhi Nabi agar tangannya tidak menjangkau gelas-gelas dari telaga Nabi.
Lalu Nabi berkata, "Hai para malaikat, itu kan umat saya. Kenapa kamu tarik dia? Kenapa kamu tidak izinkan dia meminum dari air telaga saya? Bukankah dia kehausan?" Apa kata para malaikat ini? "Hai Muhammad, kamu nggak tahu kan bahwa orang ini sepeninggalmu sering mengarang-arang amalan yang kamu tidak ajarkan, mengarang-arang ajaran yang kamu tidak pernah contohkan. Hai Muhammad, kamu nggak tahu kan? Ini adalah para pelaku bid'ah. Mereka tidak layak mendapatkan air minum dari telagamu saat ini. Hai ya Muhammad, kami yang tahu masalah ini." Maka ibaratullah, hati-hati. Kalau beramal pastikan Rasulullah mengerjakannya. Kalau berbuat amal soleh pastikan ada tuntunannya dari Rasulullah. Jangan yang menurut kita baik lalu kita kerjakan. Belum tentu itu sesuai dengan yang disebutkan oleh, yang diajarkan Rasulullah. "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sahih Bukhari dan Muslim. Orang yang beramal dengan amalan yang kelihatannya baik, sementara kami belum pernah mencontohkannya, kami belum pernah mengajarkannya, kami belum pernah melakukannya, fahuwa raddun. Amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, mereka enggak berhak mendapatkannya. Itu Pak. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Tuan-tuan sekalian, apakah tuan-tuan tahu orang yang udah nyampe ke seberang itu udah jamin masuk surga belum? Apakah tuan-tuan tahu yang udah nyampe ke seberang itu sudah dijamin akan menjadi ahlul jannah apa belum?" Nabi bertanya, "Tadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat mencoba menjawab sebisa mereka. "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, menurut kami yang bangkrut itu adalah dia nggak punya lagi bekal apa-apa, duitnya habis, modalnya juga tandas, ya. Kemudian dia betul-betul sudah terbelit utang di mana-mana. Kata Nabi, bukan itu. Yang bangkrut itu adalah yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini, pahala itu datang. Udah nyampe ke seberang di titian selamat, kemudian antri orang-orang yang dulu pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Ada orang yang dulu dipukulnya dan orang ini nggak bisa membalas karena dia kuat, karena dia jagoan, karena dia berkuasa, karena dia adalah seorang yang berpangkat, sehingga dia enak saja memasukkan orang ke penjara, enak saja dia menyiksa orang, enak saja dia menembak orang. Nah, orang yang macam ini didatangi oleh orang yang dulu dizaliminya. Ada lagi orang yang nggak dibayarkan gajinya, yang dipotong duitnya, yang tidak dibayar hutangnya, datang nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman orang ini kepadanya. Ada orang yang dulu ketika di dunia mulutnya telah menfitnah dia sehingga dia dihina oleh masyarakat, sehingga dia diseret ke penjara. Gara-gara mulutnya dia cerai dari laki bini, gara-gara mulutnya sahabat-sahabatnya dan langganan-langganannya pada lari. Orang-orang ini yang dulu dizalimi ini akan datang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sama-sama selamat nih di titian. Lalu pada hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha min hasanatihim fa yu'tiya hadza la min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil amal soleh orang ini, diberikan pada orang-orang yang dulu dia zalimi di dunia, yang belum selesai dan tuntas urusannya di dunia, dibagi-bagi. Datang lagi orang lain yang pernah kita zalimi, dibagi lagi amal solehnya, dibagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaih. Ketika seluruh amal baiknya habis, sementara orang-orang yang antri menuntut keadilan atas kezalimannya dulu di dunia kepada mereka-mereka masih ada orang-orang itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha min khatayahum, dosa-dosa mereka diambil lalu dipindahkan ke dia. Udahlah amal solehnya 16, habis semuanya, dosa-dosa mereka diambil dipindahkan ke dia. Di ini datang lagi, diambil dosanya dipindahkan ke dia. Maka faturihu finnar. Akhirnya orang ini udah nyampe di sini, diambil oleh malaikat, dilemparkan ke neraka, masuk ke dalam neraka. Padahal udah nyampe, perjalanan melelahkan sudah selesai, udah nyampe ke sini, dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena dulu di dunia dia buat zalim kepada orang-orang yang hidup dengannya. Awas para suami, jangan buat zalim pada istri. Mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Wahai para istri, jangan berbuat zalim kepada suami. Mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Utang-utang kita selesaikan di dunia ini sebelum nanti dituntut nanti di padang
Ketika kita selesai urusannya, maka ada urusan yang belum lagi selesai, yaitu urusan mazlamah bainana, urusan-urusan kezaliman di antara kita. Hati-hati, Allah al-muntaqim, Allah sang maha pemberi pembalasan, Allah yang maha membalas. Mungkin sekarang para ulama-ulama tidak bisa membalas, mereka dizalimi, mereka difitnah, tapi ingat ada padang mahsyar, ingat ada keadilan yang maha adil akan menyidang, ingat ada mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang ini punya pangkat dan jabatan, ingat suatu hari kalian akan pensiun, suatu hari kalian akan dicebut nyawanya oleh malaikat maut, dan kalian akan diantarkan menuju ke liang lahat, dan saat itu urusan kalian besar dengan Allah subhanahu wa ta'ala.